Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mahasiswa jurusan akuntansi STI Gizi, selamat pagi. Kami hari ini akan mencoba ingin bertatap muka, baik meskipun kita secara online ya. Jadi saat ini saya akan mencoba mengampu untuk mata kuliah Badan Usaha Perpajakan dan manajemen pembiayaan bisnis. Jadi ada dua mata kuliah yang saya ampu untuk kelas C1 dan C2. Sebelum saya mulai perkuliahan tentunya saya mencoba mengenalkan diri karena ada pepatah bila tak kenal maka tak sayang. Dan di season saya mengajar dua waktu, yaitu pagi dan malam, yaitu yang jam 9 sampai jam 12, dan yang malam itu nanti setengah 7 sampai setengah 10. Nah, di sini saya coba mengenalkan diri. Nama saya Sartono. Saya lulusan accounting di Universitas Negeri di Solo, kemudian saya meneruskan S2 Master Pajak di Jakarta. Dan saat ini saya mengampu dua kampus, yaitu MH Tamrin dan STAI Bina Madani Tangerang. Oke, baik. Kita akan menerapkan sistem kuliah mahasiswa aktif dengan sistem coaching agar bertujuan mahasiswa memahami intisari mata kuliah yang sedang diajarkan, kemudian mahasiswa mempersiapkan sesuatu dengan ilmiah dan berdiskusi. Mahasiswa aktif berkomunikasi ke sesama dan ke pengajar, membiasakan mahasiswa memberikan ide dan gagasan baru. Kemudian kami akan mencoba memberikan sesi English ya, nanti biar terbiasa dengan komunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian setelah mid dan akhir kami akan memberikan proyek sesuai mata kuliah yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian bobot persentase penilaian mahasiswa adalah berikut, yaitu untuk kehadiran tentunya absensi ya 10%, kemudian keaktifan mahasiswa ada 40%, kemudian mid test 20%, final test 20%. Khusus untuk perpajakan topik project 1, yaitu topik project bisa diajukan setelah UTS sampai 2 minggu sebelum ujian final. Kemudian konsultasi bisa dilakukan setiap saat kuliah ataupun via WA. Kemudian dibuat 5 kelompok yang harus disajikan dengan hard copy dan slide atau video. Kemudian video itu diupload di YouTube atau Instagram atau TikTok dengan hashtag pagar STIGB Bitung, kemudian pagar PPH Pajak Badan, kemudian pagar Sartono SE AKMA. Materi apa yang bisa diambil, yaitu misalnya sebagai contoh menjadi konsultan pribadi atau perusahaan, kemudian visit ke KPP atau konsultan pajak perihal PPH perusahaan. Mungkin itu perkenalan kami, mungkin saya langsung ke materi. Baik, akan saya mulai pelajaran hari ini, yaitu mengenai dasar-dasar perpajakan. Oke. Baik, dasar-dasar perpajakan kami memakai buku Mardiasmo, dan kemudian ada Mulyo Agung ya. Yang kedua mungkin memakai Mulyo Agung. Kemudian berikut penjelasan kami. Definisi pajak menurut Undang-Undang beberapa ahli antara lain Undang-Undang Nomor 28 dan tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua itu Profesor Dr. Romo Sumitro, pajak adalah premia kekayaan untuk membiayai pengeluaran rutin, sisanya untuk public saving yang digunakan untuk public investment. Kemudian yang ketiga Andriani, pajak adalah iuran kepada wajib pajak negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan dan gunanya adalah untuk biaya pengeluaran umum yang
terhubung dengan tugas negara dan menyelenggarakan pemerintah. Berikutnya itu kesimpulan dari definisi tersebut adalah: satu, pajak adalah suatu iuran atau kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara. Kedua, sifatnya wajib dan dapat dipaksakan. Ketiga, berdasarkan undang-undang. Keempat, tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk. Kelima, pajak dipungut oleh negara baik pusat maupun daerah. Kemudian keenam, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk biayain public saving. Pungutan lain selain pajak itu ada: satu, biaya materai, surat berharga. Untuk surat berharga ataupun perjanjian itu biasanya kalau yang di bawah ada yang 3.000 dan 6.000. Kemudian untuk yang biaya masuk dan biaya keluar itu biasanya digunakan untuk ekspor impor. Kemudian cukai, pungutan atas barang larangan, contohnya rokok atau minuman keras. Kemudian retribusi itu pajak daerah. Kemudian iuran pungutan lain yang sah dan legal berupa sumbangan wajib dan lokal. Berikutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri adalah fungsi budgeter atau finansial, di mana memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian yang kedua, reguleran, yaitu mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur. Pajak yang tinggi, satu, pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah. Kemudian dua, tarif progresif dikenakan atas penghasilan. Kemudian ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Kemudian keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penjualan barang hasil industri tertentu seperti semen. Kemudian industri rokok, industri baja, memastikan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri karena mengganggu lingkungan atau polusi. Kemudian adanya pembebasan pajak penghasilan atau SAU koperasi. Kemudian pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Berikutnya, kedudukan hukum pajak dalam tatanan hukum nasional. Yaitu hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Hubungan hukum pajak dengan cara berdata. Hukuman pajak selalu mencari data kemungkinan pungutan pajak berdasarkan pembuatan hukum pajak terminologi dan hukum pajak banyak yang dipengaruhi hukum perdata. Lex specialis derogate lex generalis. Peraturan yang istimewa harus mendapat tempat yang lebih utama dengan peraturan yang umum. Berikutnya, hubungan pajak dengan hukum pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP banyak digunakan dalam peraturan undang-undang pajak. Itu pembagian hukum pajak itu ada hukum pajak material, yaitu mengatur timbulnya besar dan hapusnya utang pajak beserta hukuman antara pemerintah dan wajib pajak. Kemudian hukuman pajak formil untuk melindungi fiskus wajib pajak serta memberikan jaminan hukum material yang dapat diselenggarakan secepat mungkin. Kemudian dasar teori pemungutan pajak, yaitu ada beberapa kita mengenal, yaitu teori asuransi, di mana apabila kita membayar pajak merupakan premi oleh negara terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua, teori kepentingan, di mana semakin tinggi kepentingan kita akan membayar pajak kita semakin besar. Kemudian teori gaya pikul, di mana bayar pajak sesuai beban wajib pajak atau badan. Kemudian teori bakti, di mana warga harus taat membayar pajak. Kemudian teori asas gaya beli, di mana bayar pajak kemudian diputarkan uangnya. Kami akan jelaskan berikutnya, yaitu jenis pajak menurut golongan. Satu, menurut golongan itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dibebankan ke wajib pajak, contohnya PBB, kemudian PPN, kemudian pajak tidak langsung yang dibebankan ke orang lain, contohnya PPh badan. Jika perusahaan, tentunya yang menanggung bisa karyawannya, bisa perusahaan tersebut. Kemudian menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, mana fokusnya wajib pajak untuk subjektif itu ke withholding tax. Kalau ke objektif itu ke objeknya, ya, di mana ada PPN atau VAT. Kemudian yang ketiga itu menurut lembaga pemungut, ada pajak pusat dan pajak daerah. Contoh pajak pusat yaitu withholding tax dan PPN. Kemudian pajak daerah itu pajak provinsi atau kabupaten, contohnya biaya balik nama, kemudian pajak resto, pajak hotel dan sebagainya. Kemudian berikutnya, tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, yaitu asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak stelsel pajak. Itu ada stelsel real, anggapan, dan campuran. Stelsel real itu perhitungan pajak di akhir tahun. Jadi
Jadi kalau kita mau menentukan pajak itu kita kumpulkan dari Januari sampai Desember, baru kita hitung, baru kita tentukan berapa kewajiban kita membayar pajak dikurangi angsuran per bulannya. Itu namanya stelsel nyata atau real. Kemudian stelsel anggapan atau fiktif perhitungan awal tahun. Misalnya kita mau menentukan angsuran PPh badan, itulah kita pakai kira-kira saya biasanya 250, ya udah 250 itu namanya perhitungan di awal tahun, karena bulan tahun kemarin 250 juga gitu, itu namanya anggapan. Kemudian campuran itu membandingkan antara biasa yang campuran yang biasa berapa, yang di akhir juga berapa, itu namanya campuran. Baik. Kemudian asas pemungutan pajak itu dibagi jadi 3, yaitu asas domisili di mana wajib pajak di mana dia ditinggal, di mana di dalam ataupun luar negeri. Kemudian ada asas sumber, yaitu sumber-sumber penghasilan apa yang menjadi kewajiban pajak. Kemudian asas kebangsaan, yaitu warga negeri wajib pajak, di mana kewarganegaraan suatu subjek pajak itu mempengaruhi berapa besar atau total pemungutan pajak itu berdasarkan asas kebangsaan. Kemudian berikutnya sistem pemungutan pajak itu dibagi 3, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding tax system. Official assessment system itu pemungutan pajak yang ditentukan oleh kantor pajak. Kemudian self assessment pemungutan pajak yang dihitung dan ditentukan oleh disetor dan ditentukan oleh wajib pajak. Kemudian kalau withholding tax system, di mana penentuannya oleh pihak ketiga. Contoh, kita transaksi dengan pihak ketiga, kemudian PPh withholding tax-nya dipotong oleh bendaharawan. Berikutnya, timbulnya utang pajak. Menurut ajaran material, ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system jika ada sesuatu yang diperlukan seperti perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa. Menurut ajaran formil, ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. Jika ada surat ketetapan pajak oleh Foskos, berikutnya, berakhirnya utang pajak. 1. Adanya pembayaran. 2. Adanya pelunasan. 3. Adanya kompensasi. Yang keempat adanya penghapusan. Kemudian kelima adanya daluarsa. Kemudian keenam ada pembebasan. Ya. Jadi kalau kita udah melakukan pembayaran dan pelunasan, tentunya kewajiban pajak kita, utang pajak kita dengan sendirinya akan terhapus. Berikutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak kita mengenal ada 3, ada tarif progresif, tetap, dan proporsional. Tarif progresif itu meningkat, jadi tarif pemungutan pajak yang persentase semakin besar bila jumlahnya dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Tarif progresif sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu progresif proporsional, kemudian ada berikutnya tarif progresif, kemudian tarif progresif degresif. Kalau progresif proporsional tentunya semakin meningkat ya. Kemudian kalau progresif tentunya semakin meningkat dan semakin meningkat. Kemudian kalau progresif semakin meningkat dan turun gitu. Kemudian tarif tetap, tarif pemungutan besarnya tetap tanpa perbaikan jumlah yang didasarkan pengenaan. Contohnya PPN, itu tarifnya tetap 1%. Kalau progresif itu PPh badan dan PPh per21. Tarif proporsional tentu sifatnya tetap terhadap beberapa pun dasar pengenaan pajak. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula yang terutama kenaikan ini tentunya ke PPh badan, cenderung ke PPh badan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk dasar-dasar perpajakan atau dasar-dasar pajak. Jadi untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang beberapa coba tolong dicek di e-learningnya STIEDC. Di situ saya sudah beberapa memberikan pertanyaan. Kenapa itu saya berikan pertanyaan? Agar teman-teman mahasiswa bisa mengenal lebih jauh, belajar lebih jauh, dan ada yang nyangkut sedikit-sedikit, karena kalau namanya belajar online, kalau nggak dikasih tugas tentunya akan hilang begitu saja. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.